qala zaujati Aisyatu bintu Muhammadin talikun wa zaujatuhu Khadijatu bintu Muhammadin tuliqat li'annahu la yadurrul khata'u fil ismi. Segenap Bapak Saudara, kita masih membahas hal-hal yang terkait dengan ucapan tolak yang diucapkan dari suami. Nah, ini pengarang kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan kembali dengan redaksinya seperti ini. Kalau seandainya ada seorang suami berkata, kata suami begini nih Bapak Saudara, zaujati Aisyatu bintu Muhammadin talikun. Itu kata suami, istri saya yang bernama Aisyah binti Muhammad tertolak. Itu kata siapa tuh? Kata suami. Suami bilang begitu, zaujati Aisyah bintu Muhammad talik. Istri saya yang bernama Aisyah binti Muhammad tertolak. Wa zaujatuhu Khadijah bintu Muhammad. Sementara istrinya namanya Khadijah binti Muhammad. Nama istrinya Khadijah binti Muhammad. Tadi dibilang istri saya Aisyah binti Muhammad ditolak. Padahal nama istrinya Khadijah binti Muhammad. Itu bagaimana hukumnya? Kalau seorang suami ya mengucapkan kata-kata seperti itu, tulikot, itu istri tetap tertolak. Karena ada kata-kata zaujati. Ya, itu udah makrifah, zaujati istri saya. Nah, begitu. Jadi kekeliruan nama enggak jadi masalah. Ya, jadi keliru nama itu tidak menyebabkan ya tolak itu enggak jadi. Jadi tetap jadi itu Bapak Saudara. Ya, karena udah kata-kata zaujati udah jelas banget tuh. Zaujati istri saya. Nah, itu jelas. Sekarang kesalahan nama yang disebutkan setelah kata-kata zaujati itu tidak berpengaruh. Ya, sehingga tolak itu tetap jatuh. Iya, tanpa nama aja udah cukup. Zaujati talikun. Itu udah cukup sebenarnya. Nah, sekarang disebutkan nama tersebut. Nah, disebutkan nama salah. Nah, kekeliruan nama di situ tidak menjadi ya sebab tolaknya batal. Jadi jatuh tolaknya. Nah, di sini dibilang li'annahu la yadurul khata. Karena ya itu kesalahan nama tidak menjadi darurat. Ya, fil ismi itu di dalam nama. Jadi kesalahan nama itu tidak menjadi darurat. Jadi artinya apa? Artinya tetap sah jatuh tolaknya. Walau qala libnihil mukallafi. Sekarang ada lagi masalah yang selanjutnya. Kalau seandainya ada seorang suami, ya ini dalam hal ini bapaknya, ya seorang suami bapaknya berkata kepada anaknya, anak laki-lakinya yang udah mukallaf. Jadi suami dari ya ibunya berarti bapak terhadap nisbah kepada anaknya. Jadi seorang bapak ya bilang kepada anak laki-lakinya yang udah mukallaf gitu. Ini syaratnya anak laki-laki. Kalau anak perempuan enggak. Ya terus udah mukallaf. Berarti kalau anak laki-laki yang belum mukallaf juga kagak sah. Ya, jadi kalau seandainya ada seorang ayah, seorang bapak berkata kepada anaknya laki-laki yang udah mukallaf, kul, katakanlah, dibilang sama anaknya begitu, li ummika, ya nikapnya menghotob kepada anak, ya kul li ummika, nah ya kepada anaknya nih yang mukallaf, katakan kepada ibu kamu, anti tolikun, engkau itu tertolak. Tuh. Jadi ayahnya bilang sama anak laki-laki yang udah mukallaf, katakan ya bahwa ibu kamu itu udah ya tertolak. Tuh, nanti anaknya ngomong begitu tuh, anti tolikun. Walam yuridit taukila. Saat itu
ya bapaknya atau suami dalam hal ini tidak ya bermaksud taukil. Kalau udah maksud taukil udah jelas dah jatuh tolaknya. Sebab tolak bisa ditaukil juga. Taukilul wali boleh, taukilul tolak juga boleh. Seorang suami mentaukilkan kata-kata tolak kepada orang lain ataupun kepada anaknya sendiri, boleh itu. Ya, saya memerintahkan ya, atau seorang suami memerintahkan ya kepada anaknya sendiri, ya, nak ucapkan ya kata-kata tolak kepada ibu kamu, ya itu namanya dia udah taukil, ya taukil tolak, ya itu nanti kalau anaknya mengucapkan kepada ibunya ya engkau tertolak, itu dia sebagai taukil. Nah itu sah jadi tolaknya tuh bapak saudara. Itu. Nah kalau ini masalahnya ya seorang ayah ngomong kepada anaknya dia tidak punya maksud taukil. Nah tapi ya tamilu taukil kan itu mengandung makna taukil. Walaupun dia tidak taukil kepada anaknya, tapi kata-kata seperti itu ya tamilu taukil. Ya, itu mengandung makna taukil. Nah, sekarang bagaimana? Fa iza qalahu laha. Nah, apabila anak laki-lakinya udah mukallaf tadi berkata dah ya kepada ibunya, tolak tuh ya saya tolak. Tuh dibilang begitu, saya tolak engkau. Ya, itu anak ngomong kepada ibunya begitu. Kama ya tutallaqu bihi, sebagaimana yang udah ditalak. Ya itu. Jadi kalau seandainya ya itu diucapkan oleh anaknya, ya kemudian ya itu ya diucapkan kemudian maksudnya makna taukil, nah itu jadi kama tutallaqu bihi, sebagaimana dia udah ditalak. Ya lau arodat taukila, seandainya memang dia punya keinginan maksud taukil. Jadi taukil tolak itu sah tuh bapak saudara. Sekalipun orang tua memberikan taukil kepada anaknya sendiri. Sekarang yang mengucapkan taukil itu ucapan tolak anaknya kepada ibunya. Tapi itu taukil dari ayahnya sendiri, itu sah. Ya, itu jadi tolak, ya jatuh tolaknya. Atau suami bertaukil kepada orang lain. Ya, saya taukil ya, mewakilkan kepada kamu ya untuk mentolak istri saya. Itu kata orang laki, suami begitu. Lalu orang itu bilang engkau ditolak. Nah, walaupun dia nggak pakai ngomong, saya sudah diwakilkan ya oleh suami kamu untuk menceraikan kamu dengan kata-kata engkau tertolak. Walaupun dia kagak ngomong pakai taukil begitu, langsung aja kepada masalahnya materinya engkau tertolak, jatuh tolaknya bapak saudara. Itu namanya taukil. Sama juga ketika seorang wali mau menikahkan anaknya, kemudian dia mewakilkan, saya taukil wali, saya ya memberikan tugas kepada si A misalnya untuk menikahkan anaknya kepada calon suaminya dengan mas kawin apa misalnya disebutkan. Nah kemudian diterima, nah itu boleh dia menikahkan. Nah sama juga pada saat suami mau menjatuhkan tolak, tapi dia bukan yang mau menjatuhkan, dia mewakilkan kepada orang lain. Nah itu taukil di situ ya tetap sah dan jatuh tolaknya, walaupun tidak disebutkan kata-kata taukil ya oleh ya seorang ya yang sudah diberikan kepercayaan tadi. Langsung aja anti tolikun. Nah dibilang begitu, jatuh dah tuh pak tolaknya. Ya itu seperti itu. Kalau taukil dalam menikah itu mesti sempurna atau gimana tuh? Maksudnya sempurna, ucapan anaknya binti siapa, mas kawinnya juga itu. Iya, jadi artinya ya sebenarnya sih kalau dia bilang saya berwakil kepada ente untuk menikahkan anak saya, cukup sebenarnya udah. Iya, udah cukup. Ya, tapi sekarang orang pengen komplit. Ya,
saya wakilkan ente untuk menikahkan anak saya yang bernama, ya anaknya siapa namanya, kemudian kepada calon suaminya siapa namanya, dengan mas kawin disebutkan juga berapa. Nah itu lebih komplit lagi. Sebenarnya dengan kata-kata saya berwakil kepada ente itu udah boleh. Ya udah saya wakilkan ente aja dah yang nikahin, boleh udah. Nah begitu. Cuma kalau masalah abdol, yang paling abdol itu orang tuanya sendiri. Ya, ini kalau bicara masalah abdol tuh ya orang tuanya yang lebih bagus ya menikahkan anaknya itu sendiri. Kalau pencatat nikah bukan tugas menikahkan, dia tugasnya mencatat. Namanya juga pegawai pencatat nikah, kantor urusan agama. Tuh, jadi tugasnya dia cuma mencatat, bukan menikahkan, bukan. Yang menikahkan siapa? Wali. Nah begitu, yang menikahkan wali. Jadi yahtamil taukila itu memungkinkan kepada taukil. Fa iza qalahu laha talaqtu kama tutallaqu bihi, sebagaimana ditolak dia. Lau arada taukila, kalau seandainya dia punya keinginan taukil. Wa yahtamilu annaha tutallaqu, dan memungkinkan bahwasanya ibunya tuh perempuan tadi ya tertolak. Wa kaunul ibni mukhbiran laha, dan keadaan anak tersebut memberikan informasi laha kepada ibunya bil hali saat itu. Qalal Asnawiyu, berkata Imam Al Asnawi, wa mudrikut tadarruki annal amra bil amri bisyai'i in ja'alnahu kasuduril amri minal awwali. Dan bermula sumber daripada keraguan, ya mudrikut taraddud gitu. Ya, jadi mudrik sumber daripada keraguan-raguan, bahwasanya perintah dengan perintah terhadap sesuatu, jika kami jadikannya seperti awal daripada perintah dari orang yang pertama, kanal amru bil ikhbar, maka perintah itu merupakan informasi. Bimanzilatil ikhbari minal abi, kedudukannya itu memberikan informasi dari ayah. Fayaqau, maka jadilah itu tolak. Wa illa, kalau seandainya tidak, pala, maka enggak jadi itu tolak. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan oleh Imam Asnawi. Qala Syekh Zakaria, berkata Syekh Zakaria, wabil jumlati, dan kesimpulannya. Wabil jumlah itu artinya secara garis besarnya, kesimpulannya, payan bagi maka seyogianya ayyustabsaro, boleh kita bikin jadi mabni lil majhul, boleh juga ayyastabsiro, ya fiilnya mabni lil ma'lum, boleh saja. Jadi kalau pakai mabni lil majhul jadi begini, payan bagi maka sebaiknya ayyustabsaro, minta penjelasan. Minta penjelasan dari siapa? Ya dari ayahnya. Tuh, ketika anak bilang engkau ya tertolak. Nah ini bagaimana maksudnya? Apakah maksud taukil? Apa maksud ikhbar? Memberikan informasi. Nah kalau kata ayahnya itu taukil, berarti jadi ya jatuh tolaknya. Tapi kalau seandainya kata ayahnya itu hanya sekedar ikhbar, ikhbar itu hanya memberikan informasi, enggak jadi. Nah itu kata Syekh Zakaria, karena masalah ini taraddud, sumbernya ada keraguan-raguan. Nah masalah tolak enggak boleh ragu, harus jelas. Nah karena masalah tolak itu harus jelas, tanya aja dah sama ayahnya saat dia ngomong kepada anaknya tuh maksudnya apa. Kalau maksudnya taukil, jatuh tolaknya. Kalau maksudnya ikhbar, tidak, ya jatuh tolaknya. Jadi begitu Bapak Saudara. Ya makanya seorang suami ketika memberikan taukil lafaz tolak kepada orang lain, itu orang lain mengucapkannya, otomatis jatuh. Karena memang itu maksudnya udah taukil. Tapi kalau dia tidak maksudkan taukil, taraddud, ada keraguan-raguan ya antara ya taukil dengan ikhbar. Nah untuk benar-benar jelas ini masalah,
apakah tolak ini dari taukil ataukah hanya sekedar ikhbar, minta penjelasan. Itu namanya istifsar. Ya, yang paling bagus minta penjelasan dari suaminya. Dalam hal ini ayah daripada anak itu laki-laki. Ya, minta penjelasan. Oh, kalau dibilang itu saya ngomong begitu taukil kepada ente, kepada anaknya tuh. Nah, berarti ketika anaknya ngomong kepada ibunya begitu, jatuh tolaknya. Karena itu udah taukil dari ayahnya sendiri. Tapi kalau itu sekedar ikhbar sebagai informasi, enggak jadi tolaknya. Begitulah komentar daripada Syekh Zakaria. Nah, ini yang dikatakan wabil jumlati, kesimpulannya payan bagi ayus tafsaro, maka sebaiknya diminta penjelasan. Ya, jadi ayahnya tolong jelaskan seperti sama yang kemarin. Kalau ada kata-kata kinayah, ya tolak dengan kata-kata lafaznya kinayah, itu nanti minta penjelasan kepada suami yang mengucapkannya. Ini kira-kira ente sebagai suami ngomong seperti itu maksudnya apa? Kalau maksudnya tolak, jatuh tolaknya. Kalau maksudnya bukan tolak, enggak jatuh tolaknya. Karena lafaznya kinayah. Nah, tadi begitu juga. Ini taukil apa ikhbar? Nah, kalau seandainya kata suami bilang taukil, jatuh tolaknya. Tapi kalau dibilang ikhbar, tidak jatuh tolaknya. Fa in ta'azzara, kalau susah istifsaruhu, minta penjelasan dari ayahnya, umila bil ihtimalil awali, maka diamalkan dengan ihtimal yang pertama, hatta la yaqa'ut tolaku, sehingga tidak jatuh itu tolak, biqaulihi, dengan perkataannya, bal yaqulul bal biqaulil ibni li ummihi, akan tetapi dengan ucapan anak laki-lakinya kepada ibunya, li'anna tolaqa, karena tolak itu la yaqa'u bisyakki, tidak akan jatuh dengan sebab keraguan-raguan. Tuh, jadi kalau seandainya minta penjelasan susah banget ini, ta'azzur susah, minta udah penjelasan dulu dari suami, dalam hal ini ayahnya sendiri. Nah, ketika dimintai penjelasan susah, ya udah diihtimalkan, la yaqa'u, tidak jatuh tolaknya. Kenapa? Sebab masalah tolak enggak boleh ada keraguan-raguan. Nah, sementara ada ragu antara ikhbar dengan taukil. Nah, ini keraguan ini harus diyakinkan. Ya udah, enggak jadi aja. Ya, karena memang tolak itu enggak bisa terjadi dengan sebab syak. Artinya syak itu keraguan-raguan. Tapi kalau udah dijelasin, minta penjelasan, dijelasin sama ayahnya atau sama suaminya, itu maksud saya taukil. Ente udah ucapkan begitu, berarti ente udah menjadi wali, wakil dari saya. Nah, karena udah taukil, sah tolaknya, jatuh tolaknya satu, begitu. Kalau ikhbar hanya informasi. Kalau yang namanya memberitahukan informasi, bisa diterima bisa enggak. Sebab kan ikhbar itu al-khabaru yahtamilu sidqa wal kadzib, kan begitu. Bisa benar, bisa enggak benar. Itu kalau ikhbar. Nah, begitu. Walau qala talaqtuki wa nawa adadan. Sekarang ada masalah lagi, Bapak Saudara. Seandainya ada seorang suami bilangnya begini, saya cerai kamu, dan dia niat bilang begitu adadan, adat diniatkan itu ada jumlah bilangannya, isnaini aw wahidatan, ya dua ataupun satu, waqa'ah matwiyun, maka jatuhlah yang diniatkan. Kalau diniatkan begini nih Bapak Saudara, tolak tuki, saya cerai kamu. Tapi di dalam kata-kata saya cerai kamu, di dalam hatinya ada jumlahnya. Cerai satu, dalam hatinya ngomong begitu. Cerai dua, dalam hatinya ngomong begitu. Nah, itu jatuhlah tolak sesuai dengan bilangan yang ada di dalam hatinya. Ente ngomong tolak tuki itu dalam hati tolak dua, jatuh tolak dua. Kalau ente ngomong tolak tuki, ya dalam hati tuh ya jumlahnya cuma satu, jatuh tolak satu. Kalau nggak ada niat, jatuh tolaknya otomatis satu. Gitu. Jadi tolak tuki
saya cerai kamu. Itu seorang suami ngomong sama istrinya begitu. Namun dalam hatinya ada niat jumlah bilangan tolak, 1 kah atau 2 kah. Nah kalau diniatkan 1 jatuh jadi 1, kalau diniatkan 2 jatuh jadi 2. Tapi kalau tidak diniatkan jatuhnya 1. Nah ini yang dimaksud, ya jatuhlah sesuai dengan apa yang diniatkan. Walau bi ghairi mautuatin, sekalipun itu pada istri yang belum digaulinya. Ya, belum mautuah itu artinya belum disetubuhi. Fa illam yanwihi, kalau seandainya suami tidak niat jumlah bilangan, waqa'a talqatun wahidatun, maka jadi tolaknya 1 doang. Ya kalau nggak ada niat bilangannya, saya ceraikan kamu. Ya, suami bilang sama istrinya begitu, jatuh tolaknya. Kalau ditanya berapa tuh tolaknya jatuh, ya 1, jatuh tolaknya 1. Tapi kalau ada niat, ya saya ceraikan kamu dengan tolak 1, ya jelas 1. Saya cerai kamu tolak 2, jatuh 2. Saya cerai kamu ya tolak 3, jatuh 3. Nah itu kalau udah disebutkan jumlahnya. Tapi kalau tidak disebutkan jumlahnya jatuhnya 1. Tapi kalau dia sebut tolak tuki, namun ya niat dalam hatinya ada jumlah bilangannya 1 kah apa 2 kah, nah itu yang jatuh. Kalau niatnya 1, niatnya 2, 2. Walaupun tidak diucapkan, tapi ada di dalam hati niatnya. Saya cerai kamu, dalam hatinya saya cerainya 2, jatuh 2. Ya, kalau saya tolaknya atau cerainya 1, jatuh 1. Nah ini yang dimaksud waqa'a al-manwiyu, begitu Bapak Saudara. Jadi jatuh itu tolak tergantung dari apa yang diniatkan. Tapi kalau dia tidak niatkan ya adatnya, jumlahnya, maka jatuh itu tolak, pasti tolak 1. Walau syakka fil adadi, kalau seandainya seorang ragu terkait tentang jumlah al-malfuz yang dilafazkan. Bagaimana kalau diragu-ragu 1, 2, 1, 2. Nah, awil manwi atau yang diniatkan. Ya, saya tolak kepada istri saya 1 apa 2 ya, 1 apa 2 ya. Dia ragu. Nah, ya khuzu bil aqalli, maka yang diambil yaitu jumlah yang paling sedikit. Tuh, yang paling sedikit 1, 2, berarti jatuhnya berapa? 1. 2, 3, 2, 3, ragu dia. Saya cerai kamu. Ya, kemudian tolaknya jumlahnya jadi bingung, ragu 2 apa 3, 2 apa 3, maka yang jatuh berapa? 2. Itu diambil yang paling sedikit. Sama seperti kita sholat maghrib ragu 2 rakaat apa 3, 2 rakaat apa 3, maka ambil yang paling sedikit 2, tinggal tambahin 1 lagi gitu. Ya, sholat isya ini 3 rakaat atau 4 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ambil yang 3, tambahin 1 lagi. Nah itu insya Allah yakin itu. Kalau kita ambil 4, kalau kurang saya mau nambahin. Nah begitu. Kita sholat nih, sholat isya ini 3 atau 4, 3 atau 4, 4 aja dah. Ya ternyata baru 3. Nah yang nambahin siapa? Tapi kalau diambil 3 itu pasti yakin. Ya 3 apa 4, 3 apa 4, yang yakin 3, ambil 3. Nah tinggal tambahin 1 lagi. Kalau makan di warung. Kalau makan di warung nih makan tempe 2 per 3, 2 per 3. Jangan bilang 2, 3 bilangnya. Ntar kalau kurang saya mau nambahin tuh. Nah begitu. Ya. Tadi siapa yang menanya? Batal atau enggak? Nah asalnya dia udah wudu belum? Kalau asalnya udah wudu berarti ya al yakin la yuzalu bisyak, berarti belum batal. Tadi kita sholat maghrib ya udah punya wudu kan ya. Nah sekarang ragu, gue udah batal belum ya? Gue udah batal belum ya? Mau sholat isya. Nah itu yakinnya belum batal. Kembalikan kepada asal. Asalnya kita udah punya wudu tadi. Nah seperti itu. Ya, jadi di sini dalam usul fikih ya al aslu baqau makana ala makana.
Al yakin la yuzalu bisyak. Jadi ambil keyakinan. Sama juga orang ya tawaf, ini 5 apa 6, 5 apa 6, ambil yang 5, kurangnya tinggal tambahin. Nah seperti sa'i begitu juga, ini sa'i putaran kelima apa ke-6, kelima apa 6 apa ke-7, nah ambil yang paling sedikit. Nah dalam rakaat juga begitu. Nah kalau dalam tolak bagaimana? Ketika seorang suami ragu, ini tolaknya saya sebutkan 1/2, 1/2, ambil yang paling sedikit. Ya yakin 1 berarti. Nah kalau dia tidak sebutkan jumlahnya, berarti itu jatuh tolak 1. Kalau dia tidak sebutkan jumlahnya, namun niat dalam hatinya ada jumlahnya. Nah berapa dalam hati yang diniatkan? Waktu saya ngomong saya cerai kamu, dalam hatinya 2, jadilah 2. Ya, kalau saya bilang saya tolak kamu, dalam hatinya bilang 1, jadilah 1. Ini kalau masalah niat dalam hati, yang tahu siapa? Yang mengucapkan. Berarti suami itu sendiri. Ya, apakah 1 atau 2? Nah, kalau seandainya ragu antara 1 dengan 2, 1 dengan 2, fayak khuzu bil qalli. Ya, maka diambil yaitu bilangan yang paling sedikit. Walayah pa al warok, dan tidak samar yang warok. Itu warok udah namanya. Ya, jadi jangan bilang 1, 2 ambil aja.